Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 15 Agustus 2027, yaitu hari trading ke-144. Sebentar lagi kita hari kemerdekaan ya, besok hari terakhir ya, minggu ini. Dan kita ada alert satu, kalau kita lihat market Asia sore ini, mayoritas ditutup menguat ya. Jadi kalau kita baca-baca atau nonton Bloomberg itu sinyal perlambatan inflasi di Amerika itu menunjukkan ada harapan market akan inflasi Amerika akan ada pemangkasan suku bunga. Lalu ekonomi Jepang juga kalau nggak salah tadi baik ya. Dan kenapa IHSG merah? Ya kenapa? Karena marketnya memang harus merah. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa indeksnya kan sudah ada gap, jadi harus hati-hati. Baik, ini dia trading snapshot Bapak Ibu, marketnya merah ya, kita minus 0,36. Jadi memang marketnya sudah naik untuk akhir high, ada gap, harus ditutup dulu nih gap, nggak tahu nih tertutup atau enggak ya. IHSG-nya minus 0,36 Bapak Ibu, trade total value-nya 9,3 ya, di bawah 10 triliun. Dan yang bagusnya memang asingnya net buy. Saya tadi di grup alumni workshop saya sampaikan, mungkin saya kemarin-kemarin saya tidak ngejar harga, jadi saya berharap turun dulu untuk nutup gap. Dan memang hari ini turun, nggak tahu tadi saya fire atau tidak ya, order saya memang saya berharap turun dulu supaya saya dapat barang. Asingnya masuk besar di BBCA, dia paling signifikan 120 miliar, sisanya tidak terlalu signifikan ya. Bank Mandiri, Telkom, ini Antam ada alert, dia net buy. Lalu yang net sell-nya juga nggak terlalu banyak. Penekannya material, energi, dan finance. Oke, itu dia Bapak Ibu trading episode hari ini. Kita lihat, maaf ini masih yang lama nih. Oke, untuk alert hari ini Bapak Ibu kita hanya ada satu, itu mendekat-dekat pre-closing yaitu Antam ya. Jadi nanti kita akan bahas cuma satu, santai saja. Ini terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu secara sekuensial. Bapak Ibu nanti bisa akses juga. Nanti Bapak Ibu kita analisa ya, belum tentu kita beli ya Bapak Ibu, tapi analisa. Ini kalau nanti ada pertanyaan, ada Q&A, karena tadi siang ada seorang pengguna robot yang bertanya tentang alert robot. Oke, nanti kita akan bahas. Oke, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi ya, Bapak Ibu. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, mau 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham apapun, karena saya memang tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi saya sharing ilmunya saja, ada toolnya, silakan dipakai. Nanti mudah-mudahan bisa membantu trading Bapak Ibu. Oke, namun begitu jangan percaya analisa saya 100%. Intinya jangan percaya analisa siapapun. Apalagi yang memberikan rekom-rekom gratis kayak robot begini, Bapak Ibu wajib analisa ulang dengan style masing-masing ya. Oke, ya jadi disclaimer-nya Tayor, trade at your own risk, wajib trading dengan trading plan dan money management. Jadi prinsipnya itu analisa bolehlah pakai cara apapun, tapi kalau tidak punya trading plan, tidak punya manajemen, jangan trading ya, itu aja prinsipnya. Bapak Ibu harus percaya dengan analisa sendiri, jangan percaya dengan analisa orang. Dah cukup itulah. Oke, informasi workshop Bapak Ibu, untuk workshop level advance kita offline kelasnya akan ada di hari Sabtu tanggal 24 ya, besok hari tanggal 17 Agustus. Kita nikmati dulu upacara bendera, lalu kejar diskon-diskon promo ya. Lalu kita akan lakukan Sabtu depan. Insya Allah nanti hari Minggu atau Senin materi akan saya kirimkan untuk batch plus. Tapi ini mereka belum confirm nih, baru register. Nanti malam saya akan confirm. Oke, itu dia Bapak Ibu. Nah, ini ada Q&A, saya tutup inisialnya. Mudah-mudahan niatnya saya privasinya ditutup ya. Jadi ada pertanyaan tadi. Mau tanya, rekom, maksudnya alert juga ya. Ya ini maksudnya alert. Kemarin kok nggak ada yang jalan. Jadi alertnya yang tujuan, apakah memang seperti itu? Jadi fungsi alert itu untuk apakah? Karena setelah alert stop, nggak lanjut lagi alertnya. Nah, ini memang harus ada penjelasannya, dan saya sebenarnya sudah bikin penjelasannya di tutorial di berbagai macam tutorial ya Bapak Ibu, bisa kan nonton nih. Alert robot itu apa sih gitu. Jadi itu hanya hasil dari machine learning. Oke. Jadi kemarin ya, ini tanggal 15, berarti tanggal 14 saya sudah bikin analisa dan saya bilang IHSG kita ada gap.
dan itu harusnya turun. Nah, karena ada gap, mudah-mudahan turun. Saya berdoa supaya turun lah. Kaget juga, ibu ini mungkin nggak nonton. Beliau ini mungkin tidak nonton bahwa udah dianalisa bahwa kalau ada gap biasanya akan turun karena naiknya sudah tinggi. Justru turun itulah yang kita tunggu. Jadi fungsi alert untuk apa? Alert itu semacam screening dari big data analysis ya. Silakan tonton ini, itu sudah ada penjelasannya. Karena setelah alert stop nggak lanjut, ya memang begitu ya, memang begitu. Dia namanya juga ngecoh ya. Jadi kalau bagaimana caranya alert, nanti kita akan jelaskan nanti ya. Jadi setelah alert, Bapak kita akan lakukan analisa. Jadi begini. Setelah alert ya, alert ataupun rekom ya. Lalu kita lanjutkan dengan analisa. Nah, ini sudah ada contohnya nih, analisa after market close ya. Kita lanjutkan dengan analisa apapun ya. Setelah itu kita buat trading plan. Dalam analisa kita melihat struktur wake off ya. Kalau Bapak Ibu mazhabnya volume price analysis. Kita akan lihat volume, lihat price, lihat struktur wake off. Nah, kita membuat trading plan. Setelah itu di dalam trading plan kan kita buat stop loss. Kita lihat entry dulu. Ya, ini saya ajarkan di workshop ya. Insya Allah Bapak dan Ibu, kalau ada rezeki, ikutlah workshop trading as a business. Entry, stop, lalu profit taking. Ya, profit taking. Profit taking. Nah, ini kita buat kan. Nah, setelah buat trading plan, kita hitung money manajemennya. Jadi setelah alert, ya, jadi jauh panjang masih ya money management. Lalu kita apply setelah selesai nih trading plan money management, kita masukkan ke dalam online trading platform. Nah, contohnya sudah ada di tutorial trading plan. Silakan Bapak Ibu nonton-nonton itu ya. Jadi rajin, mudah-mudahan rajin tiap malam nonton after market close, atau kalau saya mau buat trading plan, silakan ditonton videonya atau nanti ikut workshopnya ya. Jadi alert itu sebagai screening awal saja. Daripada 700 saham kita lihat, dia akan membantu kita melihat apa sih saham yang bagus berdasarkan big data, berdasarkan yang macam-macam ya. Oke, saya rasa jelas. Kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik, Bapak Ibu, kita sudah dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses, ada linknya ada di deskripsi video, atau Bapak Ibu scan QR ini untuk alamatnya ya. Nah, IHSG-nya memang turun, dan kita akan cek apakah masih ada yang potensi, bukan hanya di alert robotnya ya, di rekom-rekom ini. Oke, kita sekarang yang dilakukan di after market close adalah kita lakukan screening dulu seperti tadi sebagai fungsi alertnya. Cuman untuk Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan bot, Bapak Ibu bisa cek dulu perintah apa saja yang tersedia ya. Di sini ini saja perintah yang tersedia. Ini ada volume price, ada speedometer, ada rotasi saham, ada correlation ya, ada Sankey. Ini Sankey nanti kita update di akhir tahun. Lalu ada screening saham yang lainnya untuk lihat saham-saham yang volumenya meledak dan sebagainya. Ini adalah bot chartnya. Nah, ini penting nih, tutorial. Ternyata banyak yang tidak nonton tutorialnya, jadi bingung nih, apa nih alert robot nih, apa sih? Sudah dijelaskan di sini. Pak, trading plan-nya mana? Ini sudah ada tutorial trading plan-nya. Lalu mau belajar volume price analysis, mau ikut workshop tapi lokasi jauh, tidak di Jakarta, bisa nonton di sini. Sudah ada di sini beberapa. Jadi nyambung dengan apa yang saya sampaikan. Oke, itu. Nah, ini kita mulai analisa, mulai after market close analysis, kita mulai dengan cek alertnya. Jadi pertama kali langkah pertama kita cek alertnya. Fungsinya untuk melihat apa saja rekomendasi dari big data analysis machine learning yang dijelaskan di sini ya. Maka ini nonton dulu nih videonya. Lalu Bapak Ibu akan lihat, oh ada Antam hari ini. Ini boleh beli nggak? Analisa dulu gitu. Kan robot itu dia hanya tool aja, dia tidak punya intuisi untuk membeli. Cuman dia membantu kita lah, namanya juga tool ya, membantu. Oke, alertnya Antam. Selain itu kita cek juga di rekom. Nah, rekom ini bedanya dia menggunakan end of day data, artinya setelah dia berubah, maksudnya setelah dia keluar di tanggal 15 end of day, maka dia tidak akan berubah. Lihat nih, ada Antam bullish sign, dia keluar alert, makin kita analisa. Lalu ada Harum. Harum ini kemarin ada alert. Emyor juga ada, tapi kan dia misalnya keluar alert Antam, mungkin
besok dia turun dulu, baru 3 hari langsung melesat. Nah, gitu dia memang gocek-gocek lah di pasar saham itu biasa. PTPP sell ya, jadi PTPP sell mungkin sudah naik tinggi harus, karena saya lihat kemarin juga sudah ekstrim. Lalu di sini ada nggak Antam? Antam tidak ada, BBCA dan segala macam nih ya. Kalau Bapak Ibu mau paham apa itu bearish engulfing, ini baca buku Steve Nissen ya Bapak Ibu. Lalu Rocket Jet, ada Antam. Oke, bagus nih Antam. Ada Antam lagi. Ini VKTR kemarin ya, Golden Cross. SMRA, the best time for buying mungkin dia. Saya sudah nggak tahu nih masuk atau BBCA nggak. Ultra Jaya turun, padahal saya rajin ya beli susu Ultra Jaya untuk anak. Baik, itu. Jadi Antam muncul di mana-mana. Kita lihat, diletakkan volume, SCR VBOOM. Nah, ini salah satu favorit saya. Cuman, kadang-kadang volumenya meledak ini, kalau dia bukan Kompas 100, nggak bisa percaya juga ya. Maksudnya kalau kapitalisasinya kecil, gampang digocek-gocek ini. TSPC, ini apa nih? TSPC ini apa nih? Wave TSPC, Tempo Scan Pacific atau apa? Ya, Tempo Scan Pacific ya. Wah, ini oke nih Bapak Ibu. Oke. Letakkan volume, ada tes biasanya. Nanti kalau ada waktu kita akan bikin analisanya setelah ini. Setelah kita lihat dia di letakkan volume, kita lihat juga SCR Extreme. Nah, ini screening untuk saham-saham yang berada di Extreme Fear atau Extreme Greed. Supaya Bapak Ibu paham, nonton dulu tutorial tentang speedometer Extreme Fear ya. Jadi tontonlah tutorial, sudah jelas. Daripada bingung menggunakannya, bagus nonton dulu ya. Ada Harum Extreme Greed, hati-hati, dia Extreme Greed. Kalau dia sekarang katanya ada sinyal bagus, mungkin besok akan koreksi dulu untuk naik lagi. Oke, TSPC Extreme Greed ada ledakan volume dia. Ini waspada nih, besok bisa turun juga karena dulu sudah Extreme Greed. Terlalu greedy, nanti seperti itulah ya. Nah, sekarang kita lihat yang weekly-nya. SCR W Extreme. Ditambahkan W aja depannya, weekly artinya. Oke, kalau weekly ini GGRM lagi-lagi masih dia Extreme Fear. DSNG Extreme Greed ya, sebenarnya sudah tinggi nih weekly-nya. PSAB juga. Wika Grid, Bapak Ibu, tes PC Grid. Nah, ini tes PC ini daily-nya Grid, weekly-nya Grid, ledakan volume pula. Oke, jadi memang hari ini terlalu greedy dia, jadi akan sehat kalau dia turun dulu. Nanti kita bikin analisa kalau ada waktu. Oke, sekarang kita lihat SCR Panic. Nah, ini untuk strategi bagi orang-orang yang ingin mencari saham-saham yang berada di zona panic akan bergerak menuju hope. Ada Antam nggak? Antam nggak ada di sini ya. Oke, ini berapa? Silahkan dicek lah satu-satu bila perlu. Ceknya kalau rajin ya, kalau rajin. Kalau nggak rajin ya nggak usah pakai. Sekarang kita cek dengan SCR Panic. Nah, ini lebih sedikit. SCR Hope. Nah, ini harapannya dia bergerak dari zona hope menuju zona greed. Makin lama makin sedikit aja nih. Wifi ada, mark ada ya, gitu. Oke, silakan Bapak Ibu lanjutkan untuk mencari saham-saham mungkin fear atau mungkin greed atau mencari saham-saham under value ya. Ketik aja help gitu, nanti ada di SCR under value. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan mengecek composite. Oke, composite itu kita cek dengan Speedo Composite. Kita cek dulu. Untuk speedometernya dia berada di mana? Berada di zona grid. Artinya demand-nya masih tetap kuat walaupun merah ya. Jadi penurunan ini tidak terlalu signifikan Bapak Ibu secara fear and greed-nya. Masih tetap besar demand-nya, berarti dia koreksi saja secara ini. Tapi orang masih buy. Nanti kita lihatlah analisanya. Saya sih berharap turun lebih dalam supaya saya dapat harga murah dan gapnya tutup dulu lah. Kalau nggak ada gapnya, masih ada utang nih, masih mengganjal nih. Sekarang kita lanjut dengan Star C0. Oke. Jadi memang karena informasi sebagian-sebagian memang susah ya Bapak Ibu, karena dapatnya dari itu dari penjelasan aja sekali nonton video. Kalau di dalam workshop tuh biasanya saya jelaskan sangat detail. Oke, ini adalah rotasi, star rotation. Untuk pusat rotasi adalah composite, tapi bintangnya adalah sektoral. ISG-nya
ditutup minus ya. Jadi kita lihat ada beberapa saham yang berbalik arah secara relatif dia menguat karena kompositnya melemah. Tekno sudah menguat beberapa hari, Cyclical menguat, lalu Finance menguat nih Bapak Ibu relatif terhadap pelemahan komposit. Basic juga berbalik menguat, energi berbalik menguat, dalam 2 hari dia menguat ini. Energi bisa dilihat ya Bapak Ibu nih basic ya, saham-saham yang berada di sini nih dia siap bergerak ke sana. Itulah ya Bapak Ibu, infra juga mulai menguat nih secara relatif terhadap komposit yang melemah hari ini, begitu bahasanya. Sekarang kita lanjut dengan VPA weekly composite nih. Kita berada di hari Kamis, mudah-mudahan volumenya bagus ya. Masih ada 1 hari. Loh ini kecil ya. Chartnya nggak besar. Sebentar. Nah, baru dia full screen. Untuk weekly Bapak Ibu, kita analisa komposit dulu karena komposit ini adalah psikologi dari market ya. Jadi kalau asing atau fund manager besar dari luar negeri mau masuk, dia tentu lihat dulu kompositnya seperti apa. Oke, ini kita lihat untuk hari ini tidak ada sinyal, volumenya di bawah rata-rata. Oke, price-nya, spread-nya di atas rata-rata untuk weekly ya. Jadi weekly-nya ini volumenya masih belum cukup. Kenapa dia less than average? Karena masih hari Kamis. Mudah-mudahan besok dia menjadi hijau dan lebih tinggi. Jadi ini close di atasnya ini valid kita ya. Weekly-nya oke, dia membentuk perjalanannya, rollingnya lah istilahnya kalau di buku volume price analysis, buku Wyckoff. Ini disebut dengan low, ini disebut dengan high, ini disebut dengan high terhadap low. Sekarang ini dia menjadi higher high. Mudah-mudahan close untuk weekly hari Jumat tetap dia tinggi di atas. Mudah-mudahan dia close di atasnya ya. Kalau enggak pun dia sudah di atas ini, sudah tervalid itu bentuknya. Oke, jadi itu saja yang kita sambil menunggu besok volumenya valid. Kenapa harus menunggu ini valid? Karena memang analisanya volume price analysis. Masa volumenya nggak diperhatikan ya. Jadi price-nya oke, volumenya kita tunggu sampai hari Jumat. Untuk weekly, kita cek dengan VBP composite. Salah. VBP weekly composite. Kita lihat weekly dulu. Oke, untuk weekly Bapak Ibu, di sini ada demand kuat ya. Lalu kita lihat semenjak Juli ini dia low. Ini zona demand ini Bapak Ibu. Jadi dia sudah break ke atas, jadi kita sudah valid sebenarnya patternnya. Jadi no worry, kalaupun dia turun saya akan agresif untuk buy. Ini low, ini high low. Nah, ini ada demand zone di bawah ya, dia nggak sempat tutup, ini ada gap, ini high. Kalau mainnya di weekly, dia tidak ada celah. Bagus, patternnya terbentuk. Kalaupun dia turun, dia akan turun ke sini untuk minggu depan. Dia akan turun dulu. Ini adalah demand zone. Baru dia naik ke atas. Karena dia butuh pullback untuk naik ke atas supaya patternnya terbentuk. Kayak inilah, dia pullback kalau di weekly, dia cuma ngetes saja ke bawah baru dia naik. Ini disebut dengan tes volume. Tes supply. Dia cek supply-nya ada atau enggak. Enggak. Ternyata dia ngetes ada demandnya ngangkat. Cerita seperti itu adalah narasi untuk Wyckoff method volume price analysis ya. Jadi memang kalau saya jelaskan banyak orang yang nggak paham ini apa maksudnya. Tapi simpel saja sebenarnya, volume sama price. Kita cek dengan VPA composite. Nah, jadi Bapak Ibu lihat ya, kalau tadi siapa tadi yang komplain itu bahwa Pak ini alertnya kok hari yang ini merah, lihat ini kenaikannya 1, 2, harus ada koreksi karena patternnya memang harus seperti itu, apalagi di sini ada gap. Kalau sudah nonton kemarin, ini saya harapkan, ini saya order buy itu sampai sini loh, sampai di sini. Jadi saya berdoa supaya dia turun, IHSG turun ke bawah baru naik ke atas, karena ini demand zone di sini. Demand zone ini untuk saya kan dia udah break ya, ini high, dia break. Ini high ya, ini high. Dia break higher high sekarang untuk daily. Dia harus turun dulu. Ini pullback. Di sinilah saya beli, mencari di mana zona demand itu untuk klik. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu cuman bayar robot,
65.000 lalu berharap dia sudah pasti profit. Enggak, kita harus belajar ilmunya juga gitu. Nah, ada di tutorial dan setiap after market close saya sharing. Mari kita mulai analisa. Sinyalnya tidak ada, volumenya di bawah rata-rata dan sepertinya. Nah, bagus kan? Kalau dia turun volumenya kecil kan bagus gitu. Tapi bagus versi apa? Bagi orang volume price analysis. Maka ada workshopnya nama volume price analysis. Silahkan ya nanti kalau ada waktu diikutin. Atau nonton tutorialnya. Spreadnya below rata-rata ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau dia spreadnya besar itu bahaya malah. Oke, itu ya. Jadi sekarang kita tidak ada masalah dengan volumenya rendah, spreadnya juga. Karena malah saya berharap doanya saya ya, turun ini. Yang alat-alat kemarin itu turun dulu. Supaya saya dapat barang gitu. Tapi sayang bandarnya belum ngasih, dia cuma berhenti di sini. Ya, tapi saya sudah beli sejak bawah ya. Pas dia turun 3% ini saya beli banyak nih. Begitu. Jadi memang nggak usah kaget kalau di aftermarket close sudah saya bilang, wah ini harus merah. Kalau dia nggak tutup malah pusing seperti ini. Maksudnya bukan pusing, saya menjadi catatan nih. Ini pusing. Bukan pusing. Ini menjadi catatan. Ada gap di sini yang dia coba tutup, nggak nutup. Jadi saya di sini banyak makin besar nih. Jadi sini misalnya ada 10 juta, 20 juta, 30 juta, 50 juta. Di sini di atas 50 juta masih ada sampai bawah. Sampai dimension ini. Nah, dimension mana? Pakai VBP. VBP composite. Ya, saya tuh ordernya itu kemarin berharap yang waktu turun dalam ini turunlah sedalam-dalamnya karena saya punya cash. Turunnya sampai mana? Sampai sini. Ini order saya sampai ada di sini stop lossnya di pullback ini ya. Saya kalau pullback ini saya akan ganti strategi. Nah, saya tuh punya barang yang kemarin turun nih beli banyak ya, banyak. Di sini jauh 2 lipat kali banyak karena ini ada demand-nya. Sampai banyak itu sampai gap inilah. Tapi belum dikasih sama bandarnya. Dia naik ke atas, ini ada gap. Nah, mari bantu doakan supaya dia turun sampai dimension zone ini. Supaya apa? Dia naik ke atas. Dia harus ada lompatan, pijakan. Gitu. Teorinya begitu Bapak Ibu. Kita memang harus rajin-rajin banyak belajar lah ya. Dari pengalaman, banyak berlatih supaya dapat membaca market. Sekarang kita cek itu saja. Kita lihat alertnya cuma ada satu ya. Ada Antam saja. Kita akan langsung mulai membahas Antam. Antam itu kita lihat dulu, alert Antam. Oke, Bapak Ibu. Nah, nanti tadi sudah saya posting. Kita cek ke Telegramnya. Nah, ini saya tadi jam berapa ini? Tanggal 15 ya. Saya kasih tahu nih analisa. Jadi begitu alert saya posting ke teman-teman yang alumni yang sudah belajar ilmunya supaya ini Antam ini bisa kita persiapkan. Nah, ini dia marking down, akumulasi, sudah ada untuk analisa wake off-nya, stop loss kelihatan, target kelihatan di atas, dan ini ada gap. Kita akan bahas detail ya Bapak Ibu. Ini Antam ya, Antam ini fresh lah Bapak Ibu. Ini Antam ini alertnya fresh, mungkin saat ini mulai agresif ya Bapak Ibu. Jadi dia dulu sebelumnya bulan 5, ya bulan 7. Ini antara ini masih 2 alert pertama ini boleh kita bilang fresh. Oke. Antamnya menarik. Kita setelah lihat alertnya fresh ya. Yang tidak fresh itu yang kalau keluar hari ini keluar, 3 hari lagi keluar, 5 hari lagi keluar gitu, itu nggak fresh, itu udah banyak ya. Sekarang ini mungkin baru, makanya kita harus confirm juga di chart. Sekarang kita lihat dengan Speedo. Nah, kita cek speedometernya. Nah, speedometernya demand berada di zona grid, artinya demandnya lebih besar daripada supply. Oke, kita masih bisa masuk. Tapi kalau udah extreme grid, jangan masuk. Kalau udah extreme grid, saatnya kita profit taking sebagian. Oke, kita lihat dengan Star Antam. Kita lihat rotasi sahamnya, apakah dia bottoming? Oh, dia berada di perbatasan FIR, meliuk-liuk, baru dia masuk kembali ke grid relatif terhadap composite. Sementara sektor basicnya masih berada di zona panic. Oke, kita lihat weekly-nya. Kita mau lihat ini mainnya di daily atau weekly. W Star Antam. Wih, bagus kalau weekly-nya ya, Bapak Ibu. Kenapa bagus? Lihat. Ini ada segitiga ya, segitiga yang di tutorialnya saya bilang kita mengincar saham-saham yang berada di sini. Dia berada di zona panik. Kenapa sih kita beli? Oh loh, sahamnya panik. Kenapa kita beli? Lihat, dia sudah crossing segitiga ini dan arahnya mau ke hope. Ini kita sebut sebagai habis panik. Terbitlah
hope. Ya. Jadi kalau kita beli di sini masih oke. Tapi kalau kita beli di sini ya sudah grid, dia sudah siap-siap masuk ke fill gitu. Jadi memang bottoming di weekly-nya. Oke, kita lihat sekarang Star S. Kita ganti sekarang. Pusat rotasinya jangan composite. Pusat rotasinya sektor nomor 1. Dari mana dapatnya? Nih, ada satu nih ya. Star S1. Kita mau lihat Antam dan kawan-kawannya dengan bergerak relatif terhadap sektor edik basic. Kita lihat di sini ada MBMA yang melemah relatif terhadap composite. TKIM di bawah ini saya kemarin buy on weakness dapat sedikit. Berapa lot cuman aman jatuh. Kita lihat yang bagus mana nih. BRPT ya Bapak Ibu, BRPT dia bergerak hope, lalu SMGR juga bergerak ini. Antam di sini pelan-pelan dia sudah berada di zona grid menguat. Daily ya ini, data daily. Oke, sudah itu ya rotasi saham sudah. Sekarang kita lihat VPA monthly. Kita mulai dengan pembahasan price dan volume. VPA monthly Antam. Nah, tadi yang saya tunjukkan di Telegram channel itu adalah daily. Sekarang kita lihat weekly-nya. Oke. Ya, dia masuk menyentuh zona demand. Oke, Bapak Ibu, kalau monthly ini disebut dengan marking down. Ini bottoming. Oke, dia sideway. Ini kalau main di atas ini semacam spring, dia mencari demand di sini ya. Oke, dia naik. Break, the best time for buying. Dia tidak memberikan second chance, tapi di monthly ya, nggak perlu pakai itu. Lihat volumenya meningkat, price-nya meningkat. Dia sampai di sini sinyal VPA-nya namanya stepping out ya. Ini ada uptrend bar juga. Distribusi turun. Kenapa? Dia butuh demand zone untuk naik ke atas mudah-mudahan. Nah, ini kita lihat kemarin yang di break disentuh sama dia sedikit, mudah-mudahan disentuh ya. Volumenya belum kelihatan di monthly, maka kita turun ke cek dulu VBP-nya. VBP monthly Antam ya, cuman sahamnya cuman Antam jadi bisa lah. Ini yang kuatnya ada di bawah. Tapi kalau Bapak Ibu lihat ini, monthly kan? Ya monthly. Ini, ya ini yang sekarang dikejar, kena cek masuk ya Bapak Ibu. Itu. Oke, di sini ada juga demand lah di sini. Dari sini nih puncaknya. Oke, sekarang kita turun ke VPA weekly Antam. Oke, weekly-nya dia berkata apa? Weekly-nya berkata bahwa ini volatilitasnya tinggi, redistribusi, ya kita tarik garis kurang panjang, ini the best time for selling, dia second chance to sell, ini kesempatan sell, ini juga, jadi dia retest di atasnya supply zone, dia turun, di sini disebut dengan selling climax, dia 1, 2, 3, 4 sampai bottoming, ini selling climax, dia auto resistance sendiri retest. Kita sudah bottoming, stop loss di weekly-nya 1175 kurang 2 tick sama dengan 1155 ya, 65 5 ya, salah, 65 kan 1 tick 5 ya, jadi 1165 kurang 2 tick supaya stop loss kita berada di bawah. Mau kurang 3 tick juga boleh, 1150 juga boleh ya. Nih 1150 1160 lah ya. Ya 1160. Stop loss sama dengan 1160. Nanti dia akan retest lagi ke bawah, kita nggak panik ya Bapak Ibu. Itu weekly-nya. Ya, sinyalnya apa? Untuk weekly, kita masih ada 1 hari lagi. Dia katakan strength in returning after downtrend. Jadi after downtrend ini, dia sudah membentuk low, high, low. Kita siap break, higher high. Ya. Jadi pattern mulai berkembang. Kalau dalam workshop trading as business saya katakan ready to uptrend. Jadi nanti yang kemarin ikut workshop ingat-ingat lagi. High volume up bar. Jadi volumenya valid. Kita kan analisa kita volume price analysis. Ya, jadi kita lihat volumenya. Ini validasi terjadi di candle ini. Kalau untuk price action disebut dengan bullish engulfing, tapi untuk volume price analysis wajib ada validasi volume. Jelas ya, jadi kesimpulannya apa? Di weekly terjadi bottoming, stop loss di weekly kelihatan, kita pasang aja 1160. Lalu downtrend, sinyalnya dia mengatakan mungkin downtrendnya mau selesai. Karena ada strength in returning after downtrendnya, volumenya juga bagus. Oke, banyak ya analisanya, ya memang cari duit susah. Lalu kita turun ke VPA Antam. Nah ini gambar yang saya ambil tadi, ya Bapak Ibu.
Jadi gambar yang ambil tadi. Ya, kalau di daily kita lihat dulu, oke ini marking down, ini kita catat dulu ada gap. Tadi sudah saya jelaskan. Ini ada sell mother candle. Kalau buat trading plan ini bisa target sekitar 1185 ya. Oke, ini target. Ini juga boleh jual 20% di sini karena ini ada gap. Biasanya dia akan sentuh. Oke, sentuh. Kalau risiko rahasia nggak cocok, kita ambil yang sell mother candle ini karena nanti sebenarnya kita main di, kalau lihat di star rotation mainnya di weekly. Oke, clear. Sekarang kita lihat perjalanannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada rezeki ikut workshop volume price analysis. Ini disebut dengan preliminary support ya, PS. Ya, ini turun, selling climax, auto reaction, secondary test. Oke, masuk fase A. Nanti dia naik ke atas. Nah, ini bisa disebut dengan the best time for buying, bisa juga tidak ya. Karena bebas aja. Ini fasenya crawling karena dia crawling baru turun ke dalam. Crawl itu merayap ya, crawling ya, merangkak. Karena baru dia turun. Nah, di sini biasanya volumenya nggak akan tinggi-tinggi ya, Bapak Ibu, dia akan ngetes. Sekarang kalau dalam trading kita menentukan stop loss. Stop lossnya kelihatan. 1265. Ini lebih agresif daripada weekly. Jadi kita 12 kurang 2 tick 1255 ya. 1255 ini adalah stop loss untuk agresif. Jadi stop loss kelihatan. Itu. Jadi kita Bapak yang tadi bertanya habis alert ke apa? Ya kita cari analisa stop loss-nya di mana. Profit taking di mana. Baru entry. Nah, entry di mana? Nah, ini kan 1405. Kita antisipasi, kita pasang jaga atas, buy di 1410. Satu tick di atas ini ya. Oke, jadi jangan banyak-banyak, mungkin 1 lot, 2 lot, 3 lot. Nah, ini juga kita kalau dia turun kita beli juga, beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, di sini sampai kena stop loss. Begitu. Jadi kita punya plan ya. Lotnya tergantung kapitalnya. Nanti ada rezeki Bapak Ibu bisa ikut workshopnya dijelaskan untuk menjelaskan money management. Jadi ini kalau kita mau beli Antam itu kita pasang di sini, pasang di sini, pasang di sini. Pasang di bawah, stop. Kalau close di bawah 1255 exit. Udah kan itu namanya trading plan. Itu yang harus dilakukan. Jadi jangan alert kalau dia turun kita bilang, "Loh, habis alert kalau turun ya justru bagus dong turun." Karena kita punya plan untuk antisipasi kalau turun. Kalau naik ya bagus dong kita dapat jaga atas. Itu namanya istilahnya jaga atas jaga bawah. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan, habis alert kok turun lah bagus. Kita bisa jaga atas jaga bawah. Dapat diskon. Lalu setelah itu kita lihat evol, kita memvalidasi stop loss-nya, evol dengan ANTAM. Kita lihat power box. Oke, ini boxnya besar ya, Bapak Ibu. Jadi box besar ini kita cari ke belakang, oh sampai di sini nih. Sepanjang dari sini semua atau dari yang hijau ini, di antaranya cari swing terdekat. Nah, ini dia stop loss-nya. Nanti Bapak Ibu hitung yang candle ini stop loss-nya di mana. Mungkin sama tadi ya, masih valid. Ya, jadi sama stop loss-nya di bawah ini 1265 kurang 2 tick. Oke, kita sudah validasi. Lalu kita lihat VBP weekly Antam. Kita mau validasi untuk profit taking. Ya, di sini bisa. Ini berarti di sini ini kok pakai weekly. Oke, ini pakai weekly. Kalau yang mau jangka panjang cari ini zona supply namanya ya. Ini zona supply karena dia close-nya di sini. Bapak Ibu, lalu kita cari di mana sell mother candle-nya yang signifikan. Nah, ini setelah dia muncul, dia belum ada naik, masih turun terus. Jadi targetnya bisa di 2100 ya atau 2200 sekian atau 1999 nih, 1900 atau 2000. Jadi kita beli di sini, jual di 2000 gitu. Jadi kita tahu pasang target tuh kenapa nggak pasang aja di sini pasti risiko rasionya bagus. Ah itu tidak logik karena kita harus cari di mana sih orang-orang nyangkut. Kalau lihat di sini yang nyangkut di Antam itu kebanyakan di harga 2000-an ya di sini juga ini Antam. Jadi sebelum mereka exit kita exit dulu. Begitu. Sekarang kita lihat dengan VBP Antam. Mudah-mudahan video ini ditonton oleh tadi yang bertanya ya setelah alert itu apa. Tapi kalau untuk stylenya agresif,
Ini ada gap, ini ada target. Jualnya nggak usah sampai di atas dulu. Ya, jadi kalau kena di sini profit jual aja ya Bapak Ibu. Kalau yang pengen jiwa-jiwanya asal profit hijau jual gitu ya, di sini target jual. Atau sell mother candle-nya jualnya di sini 1800, ini ada sell mother candle. Dia candle merah setelah dia turun, setelah dia muncul warna merah, belum aja ngetes, biasanya itu dites lagi ke atas. Bebas lah ya, yang penting Bapak Ibu profit aja. Robotnya hanya membantu, tapi analisa kita yang paling penting sama money management dan ini bikin trading plan. Sekarang kita lihat dengan wave Antam. Nanti saya biasanya kalau udah analisa banyak-banyak, dia tidak menarik, nggak jadi beli. Nah ini kalau kita lihat agak divergen, Bapak Ibu kita lihat ini turun ya. Sementara ini dia turun lah ya. Tapi ini kalau kita lihat naik, ini divergen ya Bapak Ibu. Dari sini baru ketahuan kalau divergen. Bahayanya kalau dia turun terus, ini jadi merah, ini turun ke bawah untuk ngetes satu kali turun lagi untuk weekly ya. Weekly-nya tadi kan dia bisa double bottom ya. Saya baru tahu karena baru lihat chart ini nih, turun ke bawah, sementara ini naik ke atas. Jadi terjadi divergensi. Antisipasi aja kalau dia turun ke bawah ya, ngambil demand yang di bawah ini. Hari ini apa yang terjadi? Hajar kanan diantam. Hajar kanan. Hajar kanannya 71. Hajar kanannya 124 juta. Oke, itu sekarang kita lihat DOM, antam. Kita cek bagaimana asing versus lokalnya. Asingnya 61, ini asingnya kecil saja, lokal yang besar, Bapak Ibu, ada hajar kanan ya, hari ini greedy juga nih orang-orang nih. Kita lihat PIF. Foreign flow untuk Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam. Kita bisa lihat Bapak Ibu mungkin ada korelasinya ya. Ini sahamnya turun, asingnya juga keluar. Hari ini ada hajar kanan dan kita lihat juga asingnya net buy-nya berapa? Hari ini asingnya net buy 49,37 miliar. Tapi kalau kita lihat ke belakang ada net sell-nya. Jadi kalau kumulatifkan dalam 5 hari net sell-nya menjadi minus 9 ya, mengecil karena hari ini kita net buy ada 49 miliar. Dalam 20 hari asingnya net sell 43,24, dalam 60 hari ada asing net sell 218,89 miliar, dalam 100 hari 327,98 miliar. Jadi asingnya kalau kita lihat di sini jejaknya ya, secara kumulatif asingnya masih net sell terus kumulatif ya. Sampai hari ini asingnya masuk 49,37. Jadi hijaunya masih ada terakhir. Secara kumulatif asingnya keluar terus nih di Antam. Mudah-mudahan ini bottoming ya. Oke, itu foreign flow untuk Antam. Kita lanjut dengan tren. Tren Antam Q2 dia minus masih Bapak Ibu. Minus. Dan kalau kita lihat ini ya, our value dia masih ada ini yang kuat ini disebut dengan ini adalah support, ini resisten. Mudah-mudahan resistennya di break ya. Baru dia mantul naik ke atas. Targetnya bisa di sini atau bisa di sini. Ini ada gap ya. Biasa gap ini confident saya untuk ditutup. Oke, lalu kita lihat. Oh ya, ini tadi kan Q2 ya Bapak Ibu. Nah, ini kita nanti sun key-nya SQF Antam. Nah, ini masih belum ada waktu saya edit untuk buat dia kuartalan, tapi nggak apa-apa. Full year-nya ya kalau kita lihat 2003 sama 2002 net income-nya masih turun, dan kalau kita lihat key ini juga masih turun, lebih turun lagi. Atau nanti kalau key full year 2024-nya. Kita lihat terakhir PWS Antam. Jadi PWS sama Jet itu sama ya Bapak Ibu, dia pakai haki nasi. Saya jelaskan juga di kelas, ada juga tutorialnya sudah. Buy, ada 3 buy, tapi trennya masih downtrend, Bapak Ibu. Kita lihat di sini very high, wide, dan volumenya sangat besar, spreadnya lebar, close-nya sangat tinggi ya, close-nya. Zone-nya flat, tetapi kita sudah punya sinyal buy ini bagusnya. Statusnya strong, volumenya juga kuat ya, didukung. Nah, yang kita tunggu apa? Muncul satu lagi yang seperti ini. Flower nama istilahnya, jadi dia mungkin break dulu ke atas, dia turun, nah sini muncul flower, maka dia ada support kuatnya.
Buying pressure-nya 14 besar ya. Jadi 14,3 lawan 0,7. Jadi buying pressure-nya hari ini kuat sekali di Antam. Mudah-mudahan bisa jadi profit. Cuman kalau turun, itu justru bagus. Jadi kalau turun ke sini, bilang, "Loh Pak, kok jangan heran, loh Pak kok nggak jalan." Justru itu yang kita tunggu. Daripada kita beli ngejar harga, kita beli saja buy on weakness. Selama dia sudah ada pattern ready to uptrend. Baik, itu dia Bapak Ibu, aftermarket close untuk hari ini hanya ada Antam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Rajin-rajin nonton ya videonya supaya mendapat masukan, supaya nggak kaget. Karena kadang-kadang saya update di sini, nggak ditonton, besoknya tanya ke saya, kenapa begini market? Ya saya juga nggak tahu lah, namanya juga belum terjadi, cuman analisa. Itu saja Bapak Ibu, jangan lupa subscribe ke channel YouTube-nya. Bagi yang berminat mengikuti workshop volume price analysis, silahkan Bapak Ibu, masih ada satu slot lagi. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.